Berhenti pura-pura sempurna di media sosial. Karena gue yakin lu gak bakalan kuat. Halo, apa kabar kehidupan? Ada sebagian dari kamu yang kabarnya nggak baik-baik aja karena mikirin utang yang numpuk, jadi ya bikin pusing. Hutang karena apa sih? Kalau hutang karena keperluan yang sangat mendesak seperti biaya rumah sakit, pendidikan, usaha, dan sejenisnya, mungkin dapat dimaklumi ya. Tapi kalau hutangnya menumpuk karena gaya hidup yang hedonisme, ya itu sih kesalahan kamu yang perlu diperbaikin sih sebenarnya. Belakangan ini gue concern banget dengan gaya hidup konsumtif yang bikin keuangan kita merana. Nah, gue itu adalah termasuk millennials yang konsumtif. Tapi semakin bertambahnya usia, gue jadi mikir, gue bukan anak sultan yang di masa tua nanti hidupnya bakalan terjamin. Tanpa pusing mikirin kerja keras lagi untuk mencukupi biaya hidup gue. Nah, istilahnya gini, lebih baik sih kita kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Sebagian orang malah ada yang berpendapat begini, hidup itu cuma sekali, selagi ada uang ya nikmatin aja untuk nyenengin diri lo sendiri. Urusan masa depan ya lihat aja nanti deh. Alhasil banyak dari mereka itu nggak ada sedikit pun tabungan. Bersenang-senang sih boleh aja, asal kebutuhan pokok kamu sudah terpenuhi dan pastinya minimal itu punya tabungan. Dan gaya hidup konsumtif yang gue jalanin beberapa waktu lalu sedikit demi sedikit itu gue tinggalin. Ditambah lagi setelah gue sering lihat kontennya Raditya Dika yang ngebahas tentang dunia keuangan dan dia sendiri itu menerapkan gaya hidup minimalis. Di situ gue sadar betapa pentingnya pengetahuan dalam mengelola keuangan yang mungkin jarang banget disadari oleh sebagian orang. Gaya hidup konsumtif sendiri itu bermula dari apa sih sebenarnya? Ada banyak hal yang ngebuat orang menjadi konsumtif. Beberapa hal tersebut adalah karena pengaruh budaya, tuntutan gaya hidup, terlena media sosial, haus akan pengakuan diri, dan kemudahan berbelanja. Nah, kali ini gue akan ngebahas faktor dari media sosial. Sebenarnya awal dari terciptanya media sosial itu untuk mempermudah kita sebagai manusia untuk bersosialisasi dengan banyak orang meskipun kita dihalangin oleh jarak dan mempermudah kita untuk membuat ataupun menerima segala informasi dari seluruh dunia. Namun, semakin berkembangnya zaman, media sosial juga digunakan untuk ajang memamerkan harta. Tanpa sadar, kita pun mungkin pernah ya ngelakuinnya. Ya sebenarnya sih sah-sah aja untuk menggunakan media sosial sebagai wadah untuk menunjukkan kemewahan yang dimiliki oleh kita. Karena itu adalah hak dari setiap orang. Namun, jangan pura-pura sempurna di media sosial sehingga malah menyusahkan diri kamu sendiri. Malah yang ada bukan diri kamu sendiri aja yang susah, tapi orang tua juga belum bisa ngasilin penghasilan, tapi menuntut orang tua untuk memenuhi gaya hidup hedonisme kamu. Sementara orang tua di belakang kamu itu jungkir balik, susah cari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak orang itu terpengaruh gaya hidup orang lain, seperti terpengaruh oleh gaya hidup dari beberapa influencer yang menunjukkan gaya hidup mewah ataupun hedon, sehingga kita memaksakan diri untuk mengikuti gaya tersebut meskipun memang kita belum mampu. Akhirnya kita utang sana sini untuk memenuhi hawa nafsu kita. Kemudian setelah kita utang sana sini, kita beli barang yang mewah-mewah, kita tunjukin di media sosial, berharap dapat like, dapat view yang banyak pengennya. Kemudian terciptalah rasa bangga seolah diri kita adalah orang yang mampu menjalani gaya hidup hedonisme. Sebenarnya, dan kata-kata gue untuk kalian semua yang melakukan gaya hidup seperti itu, please berhentilah pura-pura sempurna di media sosial.
Mencoba untuk terlihat sempurna boleh aja, asal jangan pura-pura, karena dampaknya itu akan buruk di kehidupan nyata kamu. Apa aja sih sebenarnya dampaknya? Yang pertama adalah depresi. Sebagian orang itu bakalan cenderung menyalahkan dirinya sendiri, bahkan orang lain, khususnya keluarga atau orang tua, karena kita itu nggak bisa ngikutin gaya hidup hedonisme seperti yang terlihat di media sosial. Kemudian dampak yang kedua adalah menghalalkan segala cara untuk tampil hedon. Kita lupa bahwa yang ditampilkan oleh influencer atau orang-orang yang menampilkan gaya hidup mewah itu mungkin adalah hasil dari kerja keras mereka, atau mungkin memang mereka terlahir dari keluarga yang kaya raya, sehingga kita itu terpancing untuk melakukan tindakan kriminal demi mendapatkan uang. Kemudian caranya bisa jadi dari mencuri atau korupsi. Dampak yang ketiga adalah terlilit hutang. Karena untuk memenuhi gaya hidup hedonisme kamu yang tidak berimbang dengan penghasilan kamu menggampangkan untuk hutang sana-sini yang ternyata berujung terlilit hutang. Dampak yang keempat itu adalah kehilangan aset. Untuk nutupin hutang kamu karena gaya hidup hedon itu, gak sedikit orang itu ngejual asetnya seperti kendaraan pribadi, bahkan bisa jadi rumah yang dijual. Karena itu, jadi habis deh ya asetnya. Mending kalau misalkan asetnya itu adalah hasil dari jerih payah kamu sendiri. Kalau ternyata asetnya adalah peninggalan orang tua, ya kan ngenes sih sebenarnya. Mulailah berhenti pura-pura sempurna di media sosial. Dengan cara yang pertama adalah pikirkan dampak buruk yang akan terjadi di masa depan apabila gaya hidup seperti itu tetap dipertahankan. Coba deh, bayangin apabila tidak ada satupun orang yang bisa nolong kamu di saat kamu kesulitan karena boros dan tidak memiliki minimal tabungan. Yang kedua, jauhi konten-konten ataupun orang-orang di media sosial yang ngebuat kamu terpengaruh untuk melakukan gaya hidup konsumtif. Apabila kamu orang yang bisa ngontrol diri, ya sah-sah aja sih dilihat. Yang ketiga, cintai dan pahami diri kamu. Dengan mencintai dan memahami diri kamu akan tahu mana hal yang dibutuhkan dan mana hal yang hanya diinginkan untuk diri kamu. Karena yang tahu keuangan dan kemampuan kamu adalah diri kamu sendiri. Kalau kamu cinta dan paham dengan diri kamu, maka kamu gak akan menyusahkan diri kamu sendiri. Akhir kata dari gue, ketika kita bijak mengelola keuangan, artinya kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Rasa syukur itu bukan sekedar kata-kata aja, tapi salah satunya adalah tindakan yang bijak dalam menggunakan uang kamu. Oke? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat.